Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Michael Jeremy Stinjak dengan NIM 123370090 dari kelas RD mata kuliah Pengelolaan Air Tambang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai hidrologi. Berikut adalah poin-poin yang akan saya bahas. Menurut Asdak, hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang air di bumi, sifat-sifatnya, persebaran, sirkulasi, dan interaksinya dengan lingkungan. Kemudian menurut Todd dan Mays, hidrologi mempelajari kejadian, distribusi, pergerakan, dan sifat air di atmosfer serta permukaan tanah. Dan yang terakhir, menurut Chow, Maidman, dan Mays, hidrologi berkaitan dengan air di bumi, karakteristiknya, dan proses-proses dalam siklus hidrologi. Kemudian kita masuk ke peran penting. Hidrologi memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan pertambangan karena berhubungan langsung dengan pengelolaan air yang mempengaruhi keselamatan, operasional, dan lingkungan. Melalui kajian hidrologi, perusahaan dapat memahami perilaku air permukaan dan air tanah, sehingga mampu merancang sistem pengendalian air yang efektif serta mencegah gangguan terhadap aktivitas tambang. Selain itu, hidrologi juga berperan dalam memprediksi potensi pencemaran, menjaga stabilitas lereng, dan memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan operasional. Peran penting hidrologi dalam pertambangan meliputi pengendalian air permukaan untuk mencegah banjir pada area pit, pengelolaan air tanah melalui sistem dewatering yang tepat, kemudian identifikasi dan mitigasi potensi air asam tambang atau AMD, kemudian pemantauan kualitas air sekitar tambang agar tidak mencemari lingkungan, dan yang terakhir, menjaga stabilitas lereng melalui pengukuran tekanan air pori. Kemudian, berikut adalah siklus hidrologi. Siklus hidrologi dimulai dari evaporasi atau penguapan. Air dari laut, danau, sungai, tanah, dan permukaan lainnya berubah menjadi uap air karena panas matahari. Kemudian masuk ke transpirasi, yaitu penguapan air dari permukaan tumbuhan. Proses ini sering digabung dengan evaporasi menjadi evapotranspirasi, dan yang ketiga yaitu evaporasi transpirasi atau digabung menjadi evapotranspirasi yang merupakan gabungan penguapan dari tanah dan tumbuhan. Kemudian dilanjut ke tahap yang berikutnya, yaitu kondensasi, yaitu uap air yang naik ke atmosfer, mendingin, dan merubah menjadi titik-titik yang membentuk awan. Selanjutnya yaitu presipitasi atau hujan, awan jenuh dan berubah menjadi hujan, salju, embun atau hujan es. Kemudian dilanjut menjadi intersepsi, yaitu sebagian air hujan tertahan oleh daun, rumput, dan permukaan vegetasi sebelum jatuh ke tanah. Selanjutnya yaitu ada infiltrasi, yaitu air hujan meresap ke dalam tanah, mengisi pori-pori tanah bagian atas. Kemudian masuk ke perkolasi, yaitu air terus meresap lebih ke dalam lapisan tanah sampai mencapai air tanah. Kemudian ada runoff, aliran permukaan. Air hujan yang tidak meresap mengalir di permukaan menuju sungai, danau atau laut. Selanjutnya yaitu aliran bawah tanah atau groundwater flow, merupakan air tanah yang bergerak melalui lapisan bawah tanah menuju mata air, sumur, sungai atau laut. Dan yang terakhir yaitu adveksi, pergerakan uap air atau awan secara horizontal oleh angin. Kemudian kita masuk ke tantangan. Dalam kegiatan pertambangan, tantangan hidrologi menjadi salah satu aspek krusial yang harus dikelola dengan baik karena air dapat mempengaruhi keselamatan, operasional, dan lingkungan. Curah hujan yang tinggi, rembesan air tanah, serta perubahan tata aliran air sering menimbulkan resiko seperti banjir pada pit, ketidakstabilan lereng, dan pencemaran air. Selain itu, interaksi air dengan mineral tertentu dapat menghasilkan air asam tambang atau AMD yang berpotensi mencemari sungai maupun air tanah. Tantangan-tantangan ini membutuhkan analisis hidrologi yang akurat serta sistem pengendalian air
yang dirancang secara tepat. Beberapa tantangan hidrologi dalam pertambangan meliputi risiko banjir pit akibat aliran permukaan dan curah hujan yang tinggi, kemudian masuknya air tanah ke area tambang yang membutuhkan dewatering berkelanjutan, dan yang ketiga pembentukan air asam tambang atau AMD yang dapat mencemari lingkungan. Yang keempat ada erosi dan sedimentasi yang meningkat akibat perubahan bentang lahan. Kemudian ada tekanan air pori yang dapat mengganggu stabilitas lereng tambang, dan yang terakhir perubahan kualitas air di sekitar tambang yang harus dipantau secara rutin. Selanjutnya kita masuk ke sistem pengendalian. Sistem pengendalian hidrologi dalam pertambangan dilakukan untuk memastikan bahwa air tidak mengganggu kegiatan operasional, tidak menimbulkan risiko keselamatan, serta tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Pengendalian hidrologi mencakup upaya mengatur air permukaan, mengelola air tanah, dan meminimalkan dampak air asam tambang. Sistem ini dirancang berdasarkan analisis hidrologi dan hidrogeologi agar mampu mengendalikan aliran air, menjaga stabilitas lereng, dan memastikan kualitas air tetap sesuai dengan standar lingkungan. Sistem pengendalian hidrologi meliputi drainase permukaan untuk mengalihkan limpasan hujan agar tidak masuk ke pit tambang, kemudian kolom sedimentasi untuk menurunkan kadar lumpur dan sedimen sebelum air dibuang, kemudian ada dewatering atau pemompaan air tanah untuk mengurangi rembesan air ke pit dan tambang bawah tanah, kemudian ada water treatment plant atau disingkat dengan WTP untuk mengelola air tambang terutama yang berpotensi menjadi air asam tambang atau AMD. Kemudian yang terakhir ada penutupan lahan atau cover soil atau geomembrane pada area tertentu untuk mengurangi infiltrasi yang dapat memicu AMD. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa didapatkan yaitu hidrologi memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan pertambangan karena menentukan bagaimana air dikelola agar tidak mengganggu keselamatan operasional maupun lingkungan. Tantangan hidrologi seperti banjir pit, rembesan air tanah, erosi, dan air asam tambang atau AMD menuntut adanya sistem pengendalian yang efektif melalui drainase permukaan, dewatering, kolam sedimentasi, pengelolaan air, serta monitoring hidrologi secara berkala. Perusahaan dapat mengurangi risiko dan memastikan aktivitas pertambangan berjalan aman serta berkelanjutan. Dengan demikian, hidrologi menjadi dasar utama dalam perencanaan, pengendalian risiko, dan perlindungan lingkungan dalam industri pertambangan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.